Selamat bertemu saudara dengan Warung Kopi Prambos. Selamat siang anak-anak. Makan. Pak Guru sini. Lu mau makan tulang temen aja lo. Anak-anak tengari ya. Tengari bolong. Tengari bolong. Saya mau cerita aja nih. Lo kan lagi pada istirahat lo anak-anak SMP ya. SMP Impres percobaan petang filial. Yang sekolahnya di jauh banget dari hutan. Jauh dari hutan. Iya jauh. Bapak Guru bertiga nih mau cerita-cerita doang ya, berhubung lagi waktu istirahat. Lo cerita apa lo? Lo ajarin apa anak lo? Oh, ntar gampang itu lo duluan aja. Nih, lo pernah dengar nggak nih, Pan? Rumah lo di itu ya, Jalan Borobudur, nah, bagian belakang ya. Jalannya Borobudur, belakangnya Kampung Kelingkit. Kagak, nih pernah di Jalan Borobudur di rumah dia nih, ada orang mengusir setan. Susah. Jadi mengusir setan panggil dukun dari Gang Kelingkit sampai dukun namanya Bang Nunuk. Nah. Bang Nunuk kan jago ngusir setan. Nah, kemudian dipanggil. Tapi Bang Nunuk lagi berhalangan. Dia mesti ngusir setan tempat yang lainnya. Dia kasih muridnya. Belum bacaannya belum hafal banget gitu. Dia Pak usir setan. Dia baca aja bacaan. Was setan. Ditungguin aja. Setannya udah nungguin ya lama. Ini lama amat ngomong apa? Kata setannya. Ayo lama setan colak. Pak yang bener aja sebetulnya saya boleh nggak tinggal di sini? Kalau cerita setan saya ingat ini rumahnya Muni. Kenapa? Lagi makan siang nih, sama babenya, manyaknya, terus ada bau kentut. Nah, terus ditanya nih sama sama babenya. Nyak, lu kentut? Enggak. Lu Muni, kentut enggak lu? Enggak. Terus kakaknya tanya siapa namanya? Wakijan. Wakijan lu kentut? Enggak. Setan kali yang kentut. Setannya di atas ngamuk. Enak aja lu nuduh gue. Setan yang sewot. Ngomong-ngomong soal si Muni. Si Muni pan dimusuhin tukang balon. Rambutnya jabrek. Asal kang balon liwat. Baik-baik dek, minggir aja dek. Kenapa? Iya deh, rambutnya jabrek. Balon kena dia meledak. Bukan balon aja, orang hamil juga nyingkir. Iya lagi ini dia ya. Takut kempes. Naik bus pan dia lagi sempit-sempitnya bos. Iya. Oh dia main seruduk-seruduk aja pakai kepala. Orang tegor. Bu, kalau baduren jangan disodok-sodokin dong bu. Awan lain. Apa yang lain? Ada. Pertandingan dia keluar negeri dong, cerita lu dalam negeri mulu. Iya aja. Ini ada pertandingan nih. Pertandingan apa? Di Afrika. Ada gorila gede-gede. Diadu di lapangan. Yang mau diadu sama orang. Wah, yang ikut Amerika, ya, terus dari Uganda tuh Idi Amin. Oh, terus dari Indonesia. 3. Muni Indonesia. Di Indonesia wakilin si Muni. Muni, waduh, 3 mana kurus, mana apa kering gitu. Amerika. Ya kering bukannya kagak makan dia. Kenapa? Si Muni dia makannya kurus bukannya nggak makan. Kenapa? Makannya keliwat teratur. Pagi makan sore bengong. Dia sore makan pagi dia ini langsung lempeng aja gitu. Ntar dulu Muli hidungnya yang mana sih? Udah gitu aja ikutnya Korea. Amerika datang. Gorila udah maju dia bak beluk. Krek dia kokang. Gorila takut, angkat tangan. Wah, menang Amerika. Iya. Keluar lagi. Wah, Amerika menang, ditepokin. Idi Amin masuk. Nggak pakai senjata, badannya pan gede hitam. Dia masuk, gorila ada joget. Joget gorilanya. Joget. Waktu mana lagi joget juri bingung. Gimana gorila mana Idi Amin ya? Kayak sama-sama. Nggak bisa dibedain. Nggak bisa bedain. Iya. Lahir dari Indonesia. Muni masuk. Muni masuk pan bapaknya dukun. Masuk kayak main mantra-mantra aja. Was. Itu gorila 10-10-nya maju terus lo dibacain mantra kagak takut. Iya. Gua mantra bahasa Indonesia gorila Uganda bagaimana?
Mana ngerti ya? Mana ngerti, coba bacaan terus. Makin dekat aja, Muni udah kencing-kencing. Celananya udah basah. Aduh, udah basah semua nih. Aduh, makin dekat gue diterekam juga nih sama gorila. Ada jongkok, dia nangis. Gorila colek aja. Kenapa lo nangis? Jangan terekam gue dong, gue pegawai negeri nih. Gorila ikut nangis. Gorilanya dilihat pegawai negeri, dia jalan aja. Agak kasihan nggak dia? Terus saya jadi inget nih babenya Muni. Kenapa? Sakit keras, gak ke dokter. Kasih resep ya. Pak siapa sih babenya Muni namanya? Pak Kasan. Pak Kasan ini obat minum sehari 3 kali 1 sendok katanya. 3 sendok sehari. Wah nggak bisa dokter. Lo kok nggak bisa? Sendok saya di rumah cuma 2. Mune lo kalau susah jangan bilang dokter dong. Cuman ya, lu gara-garanya suruh minum obat kan gara-garanya dia sakit perut. Siapa? Di situ, Pak itu bukan Pak Kasan namanya. Bang Nunuk. Bang Nunuk nama ini bapaknya Muni. Dia sebenarnya gara-garanya ikut kendurian. Oh dia makan saking lahapnya Jerakus. Jerakus tuh makan semuanya. Begitu pulang jam mules. Dia mules lagi jalan, mules banget bagaimana ya? Lihat mau buang air kali jauh. Lihat ada rumah gedong gede bener nih. Wah sini aja nih tahu rumah siapa, rumah gedongan gede bener. Jangan nongkrong aja. Nggak lama, udah samber aja kerannya mansip yang jaga. Ngapain ente sini? Nah ketahuan sekarang ya. Tuh enak-enakan aja. Bersihin. Ya Pak ampun sekarang saya bersihin Pak. Wah enak aja lu ntar sangka gue yang buang air di sini. Gue bisa dipecat nih. Ini tuan gue. Enak aja udah begitu bersihin. Sekarang lu ganti denda. Enak aja 5.000. Oh iya Pak ya. Saking takutnya dia kasih aja. Duitnya 10.000-an selembar kasih. Waduh, 10.000 nggak ada kembalinya nih. Udah deh, ini aja buang air lagi aja deh. Nih ya. Apa tadi Bapak Nyumir mah sakit tadi lu bilang tuh. Bang Nunuk. Sakit mules. Ada lagi tuh sebelahnya rumahnya Bang Nunuk tuh ada tuh. Siapa? Namanya Pak Sarip. Oh, ini bininya Pak Enap. Bukan Pak Sarip. Pak Sarip sakit. Pak Sarip rupanya udah hampir game gitu ya. Lengbat. Udah hampir out. Meleng dikit kesambat. Udah hampir out. Udah berhubung udah dia pikir gue udah enggak lama lagi umurnya nih. Dia panggilin anak-anaknya semua. Ini terkenal pelit nih Pak Sarip. Terkenal pelit di kampung tuh. Dipanggilin semua anak-anaknya. Ada Cekarjo, tadi tuh si Gufron namanya, macam-macam anaknya. Topik, ada lagi Nungki ada. Panggilin tuh. Takdir ada. Terus Takdir. Bininya Endang. Enggak, bininya Melusi namanya. Namanya keren. Terus lagi, udah pada yang ngumpul semua, udah dipanggilin Ato. Tadi siapa namanya? Takdir ada be katanya. Gufron ada. Terus dipanggil lagi bininya Lucy, saya ada Mas. Ya lah semuanya dipanggil lagi, terus anak yang lainnya dipanggil, udah semua ada. Hendro ada be katanya. Dia marah-marah. Lu kenapa sih di sini semua? Ya kan babe mau mati. Yang jaga warung siapa? Masih sempet nanya yang jaga warung siapa? Orang pelit mau mati mesti jaga warung mesti dipikirin. Lo mau ngejaga gue jadi ingat. Dulu gue pernah di polisi. Gue lagi jaga nih, lagi malam-malam kan jaga telepon kan, kali ada pengaduan ya. Tahu-tahu ada yang telepon. Kering. Ya halo, ya bagaimana? Ini mau lapor Pak, ada seorang maling terjebak di rumah seorang perawan tua. Wah yang benar, di mana? Di Jalan Bongol katanya, nomor 24. Oh ya, nanti saya ke sana. Ini siapa yang telepon? Ya saya malingnya Pak. Kejebak. Malingnya kejebak. Ya sih pengen dikawinin sama perawan tua. Nah kalau itu lain lagi nih. Apaan? Ada orang yang tuh gue ceritanya yang udah mau itu aja, yang mau game-game aja. Ada lagi orang mau mati nih. Kakek-kakek juga dikumpulin anak-anaknya. Dia ada cucunya 2 nih. Cucu, mari cucu katanya. Datang apa?
Tolongin gua dong. Kenapa kayak minta apa sih kayak gua turutin dah katanya. Udah mau mati. Udah mau mati bang. Bukan kakek terus terang aja nih ada yang satu permintaan. Mudah-mudahan cucu bisa deh penuhi katanya. Oh. Minta apa kayak bilang aja deh saya penuhin. Tolong bikinin pepesan tai burung. Diminta pepesan tai burung. Kata kek yang bener aja kek. Orang sakit ya sakit mintanya yang bener dong. Masa pepesan tai burung dari mana saya mesti nyariin. Kan nggak enak daripada sakit. Udah deh gua kan udah mau mati. Masa lu kagak mau iniin ngasih tai burung. Bolok. Tuh si cucunya dua saking cintanya maka kakinya dia pergi ke pasar burung. Dua keruk tuh tai cucak rawe. Burung ini yang paling kagak enak burung ini nih. Burung apa yang gede tuh beok tuh. Yang makan pepaya keluar pepaya. Merah keluar merah. Gua kumpulin dia bawa pulang. Dia ambil daun dia pepes dulu. Dia tuh nggak pakai bumbu tuh, udah berbumbu sendiri. Pedesnya pakai, waduh. Dia bumbu, dia angetin udah mateng. Dia datang, nih kak nih pepesan tai burungnya gitu. Udah jadi, udah mateng, udah panas, udah coba dong tolong cicipin sama cucu. Cucunya suruh nyicipin tai burung. Kayak yang bener aja dong, masa saya suruh nyicipin pepesan tai burung katanya. Aduh tolong cicipin dong, masa nggak mau sih disuruh sama kakek kan udah mau meninggal katanya mau berpisah. Saking terpaksa karena cintanya dia cicipin juga, aduh biarin dah katanya dia cicipin. Terus udah kayak saya cicipin kayak enak apa enggak? Ya terang aja nggak enak, namanya aja tai burung dipepes bagaimana enak. Aduh lo aja yang sehat nggak enak bagaimana gue yang sakit. Aduh, gua kata. Saya mau punya cerita nih. Apa? Waktu itu saya jadi pegawai gedung bioskop. Oh, gimana? Sore-sore ada telepon nih, kring. Jam berapa tuh? Jam 4. Saya angkat. Halo? Salah sambung. Belum. Halo? Bioskop main jam berapa? Saya bilang, jam 7. Kenapa nggak jam 5? Kok ditawar jam 7? Oke deh, taruh lagi cekrek. Gak begitu lama, bunyi lagi telepon. Dring! Ku angkat, cek. Halo? Ya. Halo, bioskop main jam berapa? Jam 7, dibilangin kok. Main jam ini aja deh, jam 6. Jam 7 aja deh, katanya. Jam 6, jam 7. Ya udah kalau gitu, masih cek. Telepon lagi, kring! Angkat lagi. Bioskop main jam berapa sih? Jam 7. Ini kenapa sih tanya-tanya main jam? Nggak begitu, saya kekunci dalam gedung bioskop nih. Iya, terkunci. Kalau bicara gedung bioskop saya juga punya, Mas. Kenapa? Ada orang nonton bioskop berdua main depan-depanan begini, yang satu depan, yang satu belakang. Yang di depan begini mulu katanya. Ini orang kurang ajar nonton bioskop nggak tenang. Mas, nonton jangan begitu dong. Goyang terus ya? Goyang terus, katanya kan ngalihin yang belakang. Ya seakan biasa dia kapal begini terus. Gua kata, dia kesel dah belakang. Dia nggak mau, kalau dia pindah ke depan dia begini. Maju mundur, kayak nggak anggut-anggutan palanya gitu, ditepak lagi. Mas, jangan begitu dong, nonton bioskop yang bener dong, jangan maju mundur begitu. Saya kan biasa naik ontak. Ini nggak mau kalah. Terus cerita gedung bioskop saya ingat waktu saya jadi detektif. Tekap cuma sekarang. Ini ada maling oleh komandan kan, suruh kejar maling. Wah, saya kejar tuh maling. Di Pecenongan, malingnya makan, saya ikut makan. Belum satu. Lari lagi malingnya ke Jakarta Fair. Saya kejar lagi ke Jakarta Fair. Dari Jakarta Fair dia ngabur ke Tamrin. Saya kejar terus ke Tamrin. Dia masuk gedung bioskop Jakarta Theater itu. Bleng. Terus saya nggak kejar lagi. Komandan tanya, gimana kok nggak ketangkap itu maling katanya? Wah, masuk gedung bioskop, komandan. Loh, kok kamu nggak kejar masuk gedung bioskop? Males, saya udah nonton filmnya. Filmnya nonton. Habis itu tekap ya Mas ya. Situ tekap. Ini saya punya pengalaman bapaknya Muni. Bapaknya Muni Hansip. Bukan tekap Mas. Dia komandan. Ditugasin suruh ngelatih ini Hansip. Bapaknya Muni kan ini rada-rada mineng. Iya. Mantrakannya, pasukan! Maksudnya pasukan, mau disiapin. Pasukan! Bapaknya ending Pak Suan. Nyaut aja, iya Pak, saya ada Pak. Wah, ada lagi. Kalau sih pengalamannya kagak bener. Kalau gue waktu naik kereta nih. Naik kereta jalan dari Jakarta, gue mau ke Surabaya.
Lu tahu dong di kereta kan banyak kejadiannya tuh. Begitu sampai di Kerawang ada orang. Begitu sampai di Kerawang, jalan ke macem-macem. Ada orang jualan. Jualannya taruh di pala begini nih, taruh di pala. Mana nggak nyebut. Tahu jualan apaan? Dia cuma nyebut 3, 100, 250, 3, 100, 250. Gue katain orang jualan apa? Gue tegur, Pak jualan nomor, jualan apa Pak? Enggak, jualan telur. Telurnya nggak dibilang. Tuh gue juga ada kereta api pernah juga. Apaan tuh? Gitu. Koran, cuma berita aja dari Kompas koran gitu ya. Dipanggil aja. Mak, mari koran. Dibaca dulu, kalian belum dibeli. Nggak ada yang anget katanya. Apanya? Oh, ya makanya dia bilang nggak ada yang anget. Bapak kalau koran yang anget sih bekas bungkus martabak, Pak. Oh, dia mau beritanya nganget. Maksudnya beritanya nganget. Iya, pan terus sampai Cirebon tuh. Iya. Cirebon mulai deh tuh, Kang minta-minta di Jati Barang. Kang minta-mintanya kagak ngomong, man gedok-gedok lah. Tok. Macem-macem. Iya loh, ini minta-minta ngompas. Ada macam-macam. Kalau di Solo lain lagi. Kalau udah lewat ke Solo, itu lain lagi. Dia tuh nyebut gini. Nyuwun paring-paring. Anu tuan, saya doakan jadi orang besar, gajinya 15.000. Gaji 15.000 kan pegawai 2A. Kalau itu lain lagi Mas. Apa? Begitu sampai di mana di Cirebon Sonandik itu di Ciledug ada lagi yang minta. Ciledug, Pak kasihlah Pak, saya orang nggak punya Pak, nggak punya bapak, nggak punya emak, punya nenek tuh di patok ayam. Macam-macam. Pengalaman di kereta sih. Kadang-kadang kagak beli karcis tuh. Aduh, gua kata terus kan Sinding kan paling gede di kampung itu. Pada suatu hari temen-temennya nih yang kecil-kecil pengen ke kebun raya. Kagak punya duit cepek nih. Cepek aja boleh nimpe duit emaknya kali. Pokoknya lalu Sinding kesian, kenapa lo? Pada ngumpul-ngumpul. Gue pengen ke kebun raya nih, gue gak punya duit nih. Lu bodoh lu gak punya akal. Bawa mari deh, duitnya kumpulin sama gue. Pokoknya lo kebun raya. Naik Jabotabek katanya. Cuman kasih gue peci atau. Peci dia minta peci. Boleh katanya. Pici. Boleh dikasih pici. Kupluk kalau bahasa Jawanya. Jawa kupluk ya. Kupluk. Ya kupluk. Iya benar. Kalau kupluk bukan bego Mas. Ya. Pate, Sinding ambil baik deh. Picinya dipakai aja sama Sinding. Si Muni segala macam diem aja. Yuk naik kereta, di mana Pegangsaan? Ya udah naik kereta Jabotabek. Lama sampai pasar Minggu ditanya sama kondektur. Karcis lo? Nih. Itu Pak, sama saudara Ending tuh. Wah, Sinding belaga tidur. Jadi dia belaga tidur dekat jendela, lu tau gak lo? Dekat jendela begini aja. Kan keanginan tuh, tidur. Wah. Mana karcisnya? Itu Pak, saudara Ending yang lagi tidur tuh, yang palingnya dekat jendela. Yang ketuanya. Disamperin sama kondektur, dicolek. Dicolek-colek dia belaga tidur terus. Colek-colek dia belaga kaget. Topinya jatuh. Pas topinya jatuh tanya. Marah-marah Sinding. Bapak kondektur jangan begitu ya. Bangunin orang yang benar dong katanya. Jangan main colek kekerasan. Saya kaget topi saya jatuh. Terbang topi saya. Duit saya sama karcis ada di sana. Karcis sama duit. Padahal kagak ada. Bapak mesti ganti katanya. Dia ganti. Kondektur panggil Polsus. Saya nggak mau, saya nggak terima, saya mesti diganti. Saya minta duit 14.000 duit saya 14.000 di topi nih. Diganti minta kondektur duitnya 14.000. Karcisnya pulang pergi sampai Bogor dia pulang pergi dapat duit makan segala macam gratis. Ending yang pinter tuh. Udah kagak bayar dapat duit. Akalnya banyak. Ending kang tipu. Sendal maknya ditukar kemarin. Pakai apaan? Bajai. Bisa aja sendal jadi bajai. Aduh, gak kata ditapet dah. Terus ada lagi, gua ke pasar sama Sinding berdua. Sinding lu kemana Ding? Mau beli jam. Beli jam. Dia masuk ke toko. Pas masuk ke toko Wanumar. Pak, saya mau beli jam. Yang 21 batu gitu. Yang 21 batu. Dia lihat nggak ada. Ada nih yang 17 batu. 17 batu nggak tahan, setahun juga rusak. Enak aja 17 tahun. 17 batu nggak tahan, 2 tahun rusak. Ente 2 batu lama. Ini ya, saya mau cerita nih. Beberapa pekerja sedang sibuk menggali sumur. Wah, ini bosnya datang, bos pemborong. Datang pada negur nih. Kok lama amat nih? Ngapain lo kerja?
tanahnya ambrol Pak, jadi kami harus gali lagi gitu. Kok nggak lapor sama mandor? Mandornya kemana? Belum Pak, belum sempat. Cari mandornya. Iya ntar dulu, baru saya gali nih mandornya di dalam. Urut. Ya, selamat pagi ibu-ibu dan kaum remaja putri sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam acara kesayangan kita pada pagi hari ini. Ibu remaja putri sekalian, pagi ini saya akan bawakan sebuah resep masakan atau resep makanan dari Mbak Tris dari Menteng Dalam RT 009 RW 03 belakang pos Hansip belok kanan. Ini alamat apa nih? Menunya sengaja disesuaikan dengan gerakan penghematan energi. Ya elah. Nama menunya ibu-ibu dodol duren praktis. Buat bikin dodol duren gampang ibu-ibu. Kalau ibu-ibu habis makan duren malam misalnya, pagi-pagi tuh dodol udah jadi ibu-ibu. Cara bikinnya gampang ibu-ibu. Kalau pagi-pagi ibu-ibu udah habis makan duren tadi malam, pagi-pagi ibu berasa mules, ibu ambil sarung. Begitu ambil sarung, ibu tutup muka ibu sebukujur badan ame sarung. Megang gula Jawa. Begitu ibu-ibu kentut, ibu-ibu makan gula Jawa. Berasa makan duren ibu-ibu. Ibu-ibu, bener ibu-ibu. Jadi ibu-ibu atau remaja putri sekalian yang suka kadang-kadang ditumbuhi jerawat pada mukanya ibu-ibu. Hati-hati merawatnya ibu-ibu, jangan sampai kena kotoran. Apalagi kena kotoran kuda ibu-ibu. Ibu-ibu bisa tetanus ibu-ibu, iya bu. Cuman juga kalau di rumah itu ibu-ibu suka anak-anaknya itu susah dibangunin ibu-ibu. Jangan dikepret pakai air ibu-ibu. Soalnya suka kaget ibu-ibu. Mendingan ambil aja batu bata ibu-ibu. Getok pakai jidatnya Pak. Pakai bata ibu-ibu. Bu Ilan dibangunin anak pakai batu bata dijitak. Sekarang anak-anak ya, kita langsung pelajaran saja ya. Jadi sekarang bukan untuk ibu-ibu atau remaja putri, tapi khusus untuk anak-anak. Ini pelajaran khususnya mengenai civic ya, kewarganegaraan atau kewargaan negara. Saya sendiri lupa. Ya anak-anak sekalian, negara dibagi 3 jenis ya anak-anak ya. Negara republik yang pertama dipimpin oleh presiden, terus keduanya negara kerajaan dipimpin oleh raja, terus ketiga jati negara anak-anak dipimpinnya sama camat. Kalau negara kerajaan yaitu raja-raja yang masih dikenal pada saat ini di dunia ya. Kesatunya Raja Hasan dari Maroko, terus Raja Hussein dari Yordania, terus yang ketiga Raja Guguk dari Tapanuli. Dalam pemerintahan anak-anak ya, Jakarta dibagi dalam beberapa kota madya. Ya, yang dipimpin juga oleh wali kota anak-anak ya. 1 Jakarta Utara, kedua Jakarta Selatan, ketiga Jakarta Barat, keempat Jakarta Timur, kelima Jakarta Pusat, sama keenam Jakarta Teater anak-anak. Anak-anak ini sekarang kita pindah ke ilmu hayat anak-anak. Anak-anak tahu kan binatang-binatang yang boleh dimakan? Pinter anak-anak. Ntar gua gamparin anak-anak kalau nggak tahu. Nah anak-anak ya, itu semua binatang di laut itu boleh dimakan anak-anak ya. Kecuali kapal selam anak-anak ya. Itu juga karena besi. Kalau bukan besi sih makan aja. Anak-anak segala pada emas juga nih. Ngerti ini gak kunang-kunang? Kenapa tahu? Kunang-kunang tuh yang terbang suka nyala kalau malam. Nah ada 2 kunang-kunang laki jalan terbang ngap gitu. Ini berdua lagi ngobrol-ngobrol, dilihat di bawah ada yang nyala juga. Wah, nah dia bisik-bisik. Kunang-kunang perempuan di bawah. Wah kita perkosa aja. Jangan perkosa aja. Yang satu nih dia terjun apa itu? Udah nepsong ya? Dia terjun. Gak lama mati cuman geletak. Udah. Temen gue mati kata. Wah kata kunang-kunang yang ngatu. Wah yang ngatu lagi. Dia terjun juga. Alah gak lama mati juga. Udah dilihat-lihat pantes aja puntung rokok. Puntung rokok diterjunin. Dia pikir kunang-kunang nyala kali. Sama gue juga punya cerita gitu. Apaan? Ada 2. Yeah. Ada kura-kura lagi jalan.
Kura-kura lagi jalan juga di Binaria. Nah, dia ada kura-kura lagi ngerem aja tuh. Nah, ini pasti kura-kura perempuan nih lagi iseng nih. Jok kita perkosa juga. Dia mana tuh Milan? Dia main taekin aja. Dipikir kura-kura perempuan. Ditaekin diem aja nggak bergerak-gerak. Nah terang aja tembak. Apa namanya? Helm tentara. Apa helm baja. Topi baja. Topi baja dia tunggangin. Ntar dulu nih Mas ada pengumuman. Apa? Ntar dulu. Telah hilang seorang anak laki-laki berumur 4 tahun. Dengan tanda-tanda memakai baju putih, celana putih, kaos kaki putih, sepatu putih, rambut putih, gigi putih. Pokoknya semuanya serba putih. Barang siapa yang menemukan anak tersebut harap jangan dipegang dan dicolek-colek. Sebab anak tersebut adalah anak tuyul turunan Indo. Anak tuyul turunan Indo lagi. Ya, mana ada tuyul Indo. Ini ada lagi pengumuman nih. Apaan? Kepada pengemudi mobil B379AD, diharap parkirnya yang betul. Jangan kapnya di bawah, rodanya di atas. Itu bukannya parkir Mas, terbalik. Mobil terbalik. Iya. Gua kira mobil parkir. Nih makanya gua mencerita lagi nih. Apaan? Ini dulu ada nih di Amerika. Di Amerika ada angket, lo tau angket? Pengumuman. Siapa yang mau pemilihan. Di situ kan ada semua mahasiswa. Mahasiswa dari segala macam negara, Jepang, Amerika, seluruh dunia ada di situ. Yeah. Terus berhubung Amerika udah bisa naik ke bulan, terus ada yang bilang, siapa yang mau tinggal di Mars katanya. Mars bisa hidup manusia di sana. Wah, banyak semua mahasiswa mau. Kecuali dari Indonesia nggak mau. Nih, mahasiswa si Ending. Bukan si Ending. Siapa? Temennya dia Wakijan. Wakijan main Ending. Si Ending kan orang Betawi. Terus dia bilang, ditanya, yang lain udah mau nih, dari Amerika mau, Jepang mau, tanya Indonesia nggak mau. Terus ditanya, kenapa Pak nggak mau ke bulan ke Mars kan enak tinggal di sana. Nggak mau, kata Sinding. Kenapa? Saya nggak bisa jualan laksa di sana. Sinding di bulan mau jualan laksa. Tinggal si Wakijan. Kalau ini nggak mau kenapa? Bukan apa-apa, kalau saya di bulan giliran lebaran saya nggak bisa pulang. Nggak ada kereta yang ke bawah. Sampai di sini perjumpaan kita dengan Warung Kopi Prambors. Selamat apa ya? Selamat ulang tahun. Tadi. Dengan demikian selesai sudah acara dari kami pada siang hari ini. Sampai berjumpa di lain waktu dan kesempatan.